Salve saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Pastor Posinus Gula OWC. Pada kesempatan ini saya mau menanggapi satu komentar dari seorang saudara kita. Beliau menuliskan komentar di dalam kolom komentar video saya di dalam kanal YouTube. Saya membahas mengenai doa rosario di dalam YouTube saya itu. Karena ada seseorang yang sangat membenci doa rosario. Bahkan seseorang itu mengatakan bahwa doa Salam Maria itu tidak punya dasar dalam Alkitab. Nah, saya menjelaskan itu di dalam video saya. Saudara kita ini lalu menuliskan komentar di kolom komentar. Komentarnya begini. Sebenarnya inti doa itu langsung dengan Tuhan, tidak bertele-tele dan diulang-ulang. Seperti doa rosario karena ada ayat larangan oleh Yesus sendiri. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius bab 6 ayat 7-8. Pahamkan kenapa doa rosario ditentang? Jadi itu komentar dari saudara kita itu. Saya jadikan komentar beliau sebagai bahan katekese saya. Karena menurut saya, saudara-saudariku yang terkasih, kita tetap menjawab atau menanggapi komentar-komentar mereka. Tetapi tentu saja dengan sikap yang dewasa. Saya ingat kitab hukum kanonik kanon 879. Di situ dikatakan bahwa umat Katolik yang sudah menerima sakramen penguatan, mereka semakin diwajibkan untuk menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan, dan juga sekaligus membela dan menyebarkan iman Katolik terhadap Yesus Kristus. Tentu saja. Jadi kita tetap harus menyebarkan ajaran iman kita. Lalu juga perlu kita membaca kitab hukum kanonik kanon 750. Dikatakan bahwa kita sebagai umat Katolik mesti juga menaati dengan setia semua kebenaran yang ada di dalam tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Saya menegaskan bahwa kitab suci yang kita maksud adalah kitab suci yang kanon. Jumlahnya 73 kitab, bukan yang 66. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana tanggapan saya terhadap saudara kita ini? Nah, di dalam YouTube saya itu, saya langsung menanggapi komentar dari saudara kita ini. Saya mengatakan demikian. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Saya menanggapi komentar Anda berdasarkan kitab suci. Dalam kitab suci, doa yang diulang-ulang tidak sama dengan doa yang bertele-tele. Dan doa yang diulang-ulang tidak pernah dikritik atau dipandang negatif oleh Allah Bapa dan oleh Yesus Kristus sendiri. Yang pernah dikritik oleh Allah adalah ibadat yang ramai tapi hampa karena tidak disertai pertobatan. Jauhkan dariku keramaian nyanyianmu. Amos bab 5 ayat 21-23. Dan yang dikritik oleh Allah juga adalah memperbanyak doa dan menyerahkan persembahan tetapi dengan hati yang tidak bersih atau tidak disertai dengan pertobatan. Dan hal itu bisa kita baca di dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 13-15.
Benar bahwa dalam Matius bab 6 ayat 7, Yesus pernah bersabda, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Namun, ayat itu harus dipahami secara utuh, saudara-saudariku. Tidak ditafsirkan suka-suka, tidak ditafsirkan sembarangan. Oleh karena itu, kita perlu membaca secara utuh perikop. Ya, Matius bab 6 ayat 5 sampai 15. Perikop itu judulnya adalah hal berdoa. Perlu kita baca secara utuh. Dan sangat penting kalau kita membaca perikop sebelumnya dan perikop setelahnya, supaya kita menangkap ya konteksnya. Dan nanti apa maknanya, apa maksudnya. Jadi menafsirkan kitab suci itu tidak sembarangan. Untuk memahami pesan di balik perikop Injil Matius bab 6 ayat 5-15 itu, saya merujuk sebuah buku yang merupakan buku resmi tafsir Gereja Katolik atas kitab suci yang berjudul dalam bahasa Inggris. Ini bagus sekali, saya rekomendasikan buku ini, Anda baca. Catholic Commentary on Sacred Scripture, The Gospel of Matthew, dikeluarkan pada tahun 2010. Secara khusus dalam halaman 104 sampai 107. Dalam perikop tersebut, ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, ketika berbicara tentang doa, Yesus terlebih dahulu memperingatkan murid-muridnya agar tidak berdoa seperti orang-orang munafik yang suka berdiri dan berdoa di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya. Tentu, Yesus tidak mengkritik posisi berdiri saat berdoa atau berdoa di tempat umum yang biasa dilakukan dalam Yahudi kuno atau oleh umat Kristen awal. Sebaliknya, Yesus mengkritik motivasi orang-orang munafik untuk berdoa di tempat umum. Alih-alih mencintai Allah secara murni dalam doa, orang-orang munafik suka berdoa di tempat umum agar orang lain dapat melihat mereka. Jadi, motivasi mereka adalah agar orang lain dapat melihat mereka. Motivasi buruk ini yang dikritik oleh Yesus. Jadi, orang-orang munafik itu, fokus mereka bukan Allah, tetapi diri mereka sendiri. Bahkan mereka mengharapkan orang lain ya punya fokus kepada mereka, memuji mereka. Nah, ini yang dikritik oleh Yesus. Sekali lagi, karena orang munafik mencari pujian dari manusia, perhatian yang mereka peroleh untuk diri mereka sendiri akan menjadi satu-satunya imbalan yang mereka terima atas doa mereka. Nasihat Yesus untuk berdoa di dalam kamar yang tertutup merupakan bahasa kiasan untuk menggambarkan bagaimana murid-murid seharusnya mempersembahkan doa mereka hanya untuk Allah, bukan untuk audiens, bukan orang-orang di sekitar mereka, bukan supaya orang lain memuji mereka, bukan. Murid yang membanggakan diri karena berdoa di balik pintu tertutup juga termasuk sikap munafik, karena dia membanggakan diri di hadapan Allah. Jauh lebih terpuji sikap seorang murid yang dengan rendah hati menghadiri doa publik tanpa menarik perhatian pada diri sendiri. Kedua, Yesus memperhatikan cara seseorang mendekati Allah dalam doa. Yesus mengkritik doa yang bertele-tele dari orang yang tidak mengenal Allah atau kaum pagan.
yang mengira bahwa mereka akan didengar karena banyaknya kata-kata mereka. Tetapi ingat, Yesus tidak mengkritik ketekunan dalam berdoa. Nanti hal itu Anda bisa baca di dalam Injil Matius bab 7 ayat 7-11. Atau pengulangan doa atau doa yang diulang-ulang yang bersifat alkitabiah dan menyenangkan bagi Allah. Dalam kitab suci kita menemukan doa yang diulang-ulang. Misalnya ya, dalam kitab Daniel bab 3 ayat 52 sampai 68. Ini kutipan ini merupakan salah satu bagian dari kitab Deuterokanonika ya. 3 pemuda dalam perapian melambungkan doa sambil bernyanyi dengan mengulang-ulang kata-kata dan kalimat-kalimat tertentu. Kita juga menemukan doa yang diulang-ulang dalam kitab Mazmur bab 136. Dalam kitab Wahyu bab 4 ayat 8, ada 4 makhluk surgawi berseru siang dan malam dengan doa pujian yang diulang-ulang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bahkan Yesus sendiri di Getsemani berdoa dengan mengulangi doa yang sama. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 26 ayat 44. Bunyinya begini. Ia, Yesus, membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi Yesus Kristus sendiri berdoa juga dengan mengulang doa yang sama. Jadi sekali lagi, ya, doa yang diulang-ulang itu bukan doa yang bertele-tele. Bukan, gitu ya. Dan di dalam kitab suci tidak pernah disebutkan doa yang diulang-ulang merupakan doa yang bertele-tele. Tidak, gitu ya. Maka doa rosario juga yang didoakan secara berulang-ulang bukan doa yang bertele-tele. Justru doa rosario itu, saudara-saudariku yang terkasih, doa yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Ya, dan sangat menguatkan bagi banyak umat Katolik. Ya, sangat menguatkan, luar biasa gitu ya. Lalu apa yang dikritik oleh Yesus dengan mengatakan dalam berdoa jangan bertele-tele? Yesus mengkritik praktik umum orang yang tidak mengenal Allah atau kaum pagan yang mengulang-ulang nama-nama dewa-dewi dan rumusan kata-kata untuk memohon para dewa-dewi bertindak atas nama mereka. Alih-alih mempercayai Bapa di surga untuk menyediakan segala kebutuhan mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah berusaha menarik perhatian dewa-dewi mereka dengan doa-doa dan memberitahu mereka tentang kebutuhan mereka. Yesus memerintahkan para muridnya untuk tidak memperlakukan Allah seperti cara orang yang tidak mengenal Allah memperlakukan dewa-dewi mereka. Percayalah bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhanmu. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Setelah memperingatkan para muridnya untuk tidak berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah atau kaum pagan, lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai contoh doa yang fokus kepada Allah. Rangkaian permohonan pertama-tama membawa kita kepada Tuhan dan kita menyerahkan dalam kehendak Tuhan. Doa Bapa kami, nah tentu saja kita ulang-ulang selama kita hidup di dunia ini. Kita doakan lagi. Mungkin besok kita doakan lagi. Mungkin berikutnya kita doakan lagi. Jadi doa yang diulang-ulang itu bukan doa yang bertele-tele. Tapi saudaraku yang terkasih, saudara kita ini lalu mengomentari lagi ya jawaban saya ini. Lalu mengatakan kurang lebih kalau saya pahami ya, karena tidak begitu jelas juga tulisannya. Dia ngomong begini bahwa dia itu orang Protestan, tetapi bukan orang Protestan yang umum itu. Dia juga mengatakan, oh saya juga menentang karismatik. Atau dia bahkan menentang semua agama yang memiliki doktrin. Jadi bagi dia,
Tidak penting doktrin itu. Ya. Lalu yang menarik bagi saya adalah dia mengatakan, ya saya mau membacakan karena sangat menarik ya. Dia mengatakan begini, saya baca ya. Saya tidak baca semua ya. Maaf, saya bukannya orang Protestan yang bukan Protestan, yang jauh dari pengertian Katolik. Juga bukan Protestan murni aslinya karena ada doktrin Protestan karismatik yang saya tentang juga. Mama saya Katolik, istri saya juga Katolik, dan saya nikah secara Katolik. Jadi ingat ya, mamanya Katolik, istrinya Katolik, dan juga menikah secara Katolik. Ini ingat-ingat karena saya nanti akan mengomentari. Saya percaya Bunda Maria, manusia kudus, karena sebagai umat Tuhan, beliau mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tapi memang inilah salah satu persoalan yang membuat saya susah mengikuti doktrin gereja. Karena saya termasuk fundamentalis. Jadi beliau fundamentalis, tapi mengaku juga sebagai orang Protestan. Yang menolak percaya ajaran yang tidak alkitabiah. Karena ada surat Nas yang berkata, firman-Mu adalah kebenaran, yang sama sekali tidak membutuhkan pembenaran dan pengakuan dari kita, bahwa Alkitab adalah kebenaran. Jadi dia itu hanya mempercayai apa yang tertulis dalam kitab suci. Bagaimana komentar saya pada komentar susulannya ini? Yang pertama begini. Jadi beliau itu mengatakan bahwa dia sebagai kaum fundamentalis dan hanya mempercayai apa yang tertulis di dalam kitab suci. Berarti beliau ini tidak konsisten. Mengapa? Karena dia mengutip Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 8 untuk mengatakan bahwa doa yang diulang-ulang itu adalah doa yang bertele-tele. Atau doa rosario yang diulang-ulang itu adalah doa yang bertele-tele. Padahal di dalam kitab suci, ya secara khusus di dalam Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 8 yang ia kutip tidak berbicara mengenai doa yang diulang-ulang itu adalah doa yang bertele-tele. Tidak. Karena perikop itu harus ditafsirkan dengan benar. Tidak boleh sembarangan. Itu yang pertama tanggapan saya. Yang kedua begini. Dia kan menyebut bahwa mamanya Katolik. Tapi dia tidak menyebut bapak. Kira-kira agama bapaknya apakah Katolik? Saya menduga bukan. Lalu mengatakan bahwa dia ya punya istri juga Katolik dan menikah secara Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu akibat dari perkawinan beda gereja atau beda agama adalah ya tidak semua itu ya, tapi ada yang mengalami anak-anak mereka itu tidak setia, tidak taat pada ajaran gereja Katolik. Dan saudara-saudara yang terkasih, hal itu sudah diperingatkan oleh gereja. Nanti Anda silakan baca Katekismus Gereja Katolik nomor 1634. Sudah diperingatkan kita bahwa ya, perbedaan agama atau perbedaan gereja, perbedaan tafsir-tafsir justru berakibat negatif ya kepada orang Katolik dan juga kepada anak-anak yang lahir di dalam keluarga yang berbeda agama atau berbeda gereja. Ya, seperti ini tuh ya. Itu ya, menolak ajaran gereja, bahkan menafsirkan secara suka-suka kitab suci. Ini akibat itu ya dari perkawinan beda agama atau beda gereja. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, orang Katolik mesti berjuang untuk ya mencari pasangan hidup yang seiman, yang sama-sama Katolik. Berjuanglah. Dan kalau Anda tidak bisa menghindari ya perkawinan beda agama atau perkawinan beda gereja, Anda yang Katolik mesti berjuang ya setia, taat pada ajaran gereja Katolik. Jadi harus kuat akar iman Anda. Harus kuat fondasi iman Anda. Sehingga kalau Anda yang menghadapi
pasangan seperti saudara kita ini, lalu Anda bisa tetap setia sebagai orang Katolik. Maka sebenarnya ya, kalau sampai gereja memberikan izin perkawinan beda gereja atau dispensasi perkawinan beda agama, artinya Anda orang Katolik dipercaya bahwa Anda tidak akan meninggalkan iman Katolik. Anda kuat, bisa setia, bisa tahan, ya, sebagai orang Katolik. Dan Anda juga nanti mewariskan iman Katolik itu kepada anak-anak Anda. Anda dipercaya. Maka sangat disayangkan kalau pada akhirnya ada orang Katolik yang berbohong, mengatakan setia pada iman Katolik, tidak meninggalkan iman Katolik. Anak-anak yang lahir dibaptis dalam gereja Katolik, anak-anak yang lahir dididik secara Katolik. Pada akhirnya tidak memenuhi janji itu. Berarti memasuki perkawinan tetapi dengan kebohongan. Tidak konsisten pada janji. Padahal janji itu diucapkan di hadapan Allah. Kendati itu diucapkan di depan Romo misalnya. Tetapi itu kan sebenarnya diucapkan di hadapan Allah. Bahkan ada umat yang hadir juga di situ, ya. Ada juga saksi. Lalu tanggapan saya berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, begini. Saudara kita ini mengatakan bahwa dia menikah secara Katolik. Berarti ada yang perlu kita renungkan di sini. Pertama, apakah persiapan perkawinan dulu sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik? Mestinya kan dilihat seperti apa kedalaman iman saudara kita ini atau calon pasangan. Supaya nanti orang Katolik tidak terganggu dalam menjalankan imannya, untuk mempertahankan imannya, untuk rajin ke gereja. Jadi, saya juga berpesan kepada para romo yang melayani di paroki, mohon ambil waktu yang memadai untuk ikut serta mempersiapkan perkawinan umat kita. Ya. Karena persiapan perkawinan itu kesempatan yang sangat berharga untuk memperkuat umat kita, iman umat kita, mendorong mereka supaya mereka setia di dalam iman, dan melihat, menyelidiki sejauh mana mereka bisa memahami aturan gereja dan juga ajaran iman kita. Lalu juga saya membayangkan bagaimana ya saudara kita ini yang notabene istrinya itu Katolik, ya, lalu dia Protestan fundamental, ya, fundamentalis, bisa memenuhi ya janji dari istrinya bahwa istrinya itu tidak meninggalkan iman Katolik. Semua anak dididik dalam gereja Katolik. Semua anak dibaptis dalam gereja Katolik. Anda bayangkanlah kalau ada seseorang yang punya ya pandangan iman seperti ini lalu menikah dengan orang Katolik. Betapa repotnya orang Katolik ya meneruskan iman kepada anak-anak. Ya. Betapa repot. Karena ada kecenderungan saudara kita ini menafsirkan kitab suci dengan suka-suka, dan tidak hanya itu, ya, juga menentang ajaran gereja Katolik. Padahal istrinya sendiri Katolik. Kita doakan ya saudara-saudari kita yang pada akhirnya ya memasuki perkawinan beda gereja atau perkawinan beda agama. Karena itu tidak gampang, ya. Tidak gampang. Karena seperti begini, ya. Memahami doa rosario sebagai doa yang bertele-tele, padahal tidak. Dan menafsirkan secara salah Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 8. Ya. Doa yang diulang-ulang tidak sama dengan doa yang bertele-tele. Dan yang dikecam oleh Yesus adalah doa yang bertele-tele. Doa yang bertele-tele dalam arti ya doa yang tidak fokus kepada Allah.
tetapi justru fokusnya adalah dirinya. Di dalam doa rosario, kita tidak pernah menjadikan diri kita sebagai fokus. Tidak pernah menjadikan Bunda Maria juga sebagai fokus. Tetapi fokusnya siapa? Yesus Kristus. Maka dalam doa rosario itu ada kitab suci yang dibacakan, ya, berkaitan dengan ya misteri keselamatan Yesus Kristus. Dan juga kita doakan doa Bapa kami. Kita doakan doa aku percaya. Kita doakan doa Salam Maria yang notabene ada ayat-ayatnya di dalam kitab suci, terutama di dalam Injil Lukas misalnya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, semoga kalau kita beriman itu ya, lalu kita memiliki kerendahan hati untuk ya membuka horizon kita, horizon berpikir, membuka hati kita, karena memang tidak semua kita ketahui, tetapi bukan dalam arti kita menutup diri untuk ya pengalaman iman yang lain, untuk pengetahuan akan kebenaran iman itu ya. Bahkan saudara-saudariku yang terkasih, kita juga perlu mempelajari ya ajaran agama-agama lain yang berbeda dengan kita supaya horizon berpikir kita menjadi luas. Bukan dalam arti supaya kita bisa jatuh dalam relativisme, bukan. Kita harus tetap punya komitmen pada ajaran iman kita. Semoga saudara kita ini diberkati oleh Tuhan, dan kalau ada orang yang punya komentar seperti begini, pertama-tama kita bawa mereka dalam doa. Jangan pernah memandang mereka sebelah mata. Kita bawa mereka dalam doa. Kita bawa mereka dalam doa. Kita berkati mereka. Tuhan memberkati. Amin.